Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini nih? Wah, sesuai ya dengan apa yang kita bagikan kemarin. Kemarin kayaknya ada yang protes deh. Bilang, Pak, nggak salah IHSG ada di level distribusi. Ini kan posisi lagi di atas nih, mau breakout all time high. Nah, saya juga kembali tekankan ya, bahwa ketika suatu saham ada di level atas, itu seringkali tujuannya adalah jualan. Jadi banyak mereka-mereka itu salah persepsi, pikirnya kalau ada di atas bakal terus naik terus tanpa ada endingnya gitu. Jadi pasang target setinggi langit gitu. Tahu dulu, Bapak Ibu harus tahu bahwa orang tuh beli itu saham itu harganya pas murah, jual pas harganya mahal gitu ya. Kalau memang sampai di atas itu terjadi akumulasi, mungkin lebih pada target-targetnya masih ongoing dan saya yakin jumlahnya juga tidak semasif waktu pertama. Mereka paling ambil cuma sepertiganya doang, terus habis itu nanti ketika dia naik lepas lagi. Lebih kepada trading sebenarnya. Jadi orang boleh bilang seperti kalau lagi naik tuh, gimana ya? Pokoknya intinya gini deh, daripada kita berdebat soal ini posisi lagi di atas, lagi distribusi atau lagi akumulasi, lebih baik begini, ketika posisi lagi di atas dan terjadi sideways, hati-hati saja, potensi koreksi terbuka lebar, dah gitu aja deh, daripada kita berdebat ini distribusi atau bukan gitu loh. Mungkin masih terkait atau mungkin pada punya persepsi atau punya ikatan dengan aliran yang melihat sekuritas jual beli, jadi lebih pada lihat oh ini siapa sekuritas ini lagi distribusi, sekuritas lagi akumulasi, lebih pada begitu. Tapi kita harus tahu dulu, kalau ada yang distribusi pasti ada yang akumulasi, kalau ada yang akumulasi pasti ada yang distribusi, itu vice versa, itu semua hukum alam. Kalau ada yang jual pasti ada yang beli, udah gitu aja. Kalau posisinya jual doang nggak ada yang beli, itu posisi sahamnya ARB. Tapi kalau posisi beli semua tapi nggak ada yang jual, itu posisinya auto reject atas, dimana demand-nya tinggi, yang jualan nggak ada, akhirnya harganya mentok atas, auto reject atas. Sebaliknya kalau harganya turun dan orang jualan semua tapi nggak ada yang mau beli, efeknya apa? Auto reject bawah, posisi semua antri jual, nggak ada yang beli. Jadi kalau saya bilang, kalau selama saham ini masih ada tektok jual beli, yang satu sisi ada akumulasi, yang satu sisi pasti ada distribusi ya. Jadi daripada kita berdebat kusir ya, mana yang benar mana yang salah, udah kita lihat aja chart hari ini bagaimana deh. Masih menunjukkan candle merah, masih potensi koreksi kan? Ya udah, berarti market tendensinya downtrend. Maksudnya masih dalam jangka pendek ya, masih menguji support, masih akan menguji support. Di mana level supportnya? Di level 6.480-an atau 6.500-an. Udah gitu aja. Trading tuh dibuat simple, dibuat gampang. Ngapain kita debat sama sesuatu yang menang juga nggak ada hadiahnya, kalah juga nggak ada punishment-nya. Jadi udah biarin aja market yang mutusin, udah gitu aja. Yang penting trading kita. Trading kita pribadi bagaimana? Hari ini Bapak Ibu gimana tradingnya? Dan saya yakin hari-hari ini masih banyak yang lagi galau nih. Kenapa? Karena Windrest tak kunjung datang. Ya, Pak, saya sudah terlanjur serok, sudah beli banyak. Ini gimana? Bukannya malah rebound, malah tambah turun. Ayo, siapa yang mengalami hal tersebut dan merasa hal tersebut? Atau mungkin sekarang lagi merasa seperti rasanya di PHP atau ditipu? Angkat tangan, ayo. Tulis komen. Silakan tulis saham apa saja yang kira-kira Bapak Ibu ngalamin. Dan nanti kita bahas di besok ya, di market review atau di ulasan besok. Ya. Dan hari ini sedikit banyak mau saya bagikan gimana sih caranya supaya kita bisa setidaknya kondisi ini bisa bagaimana solusinya gitu ya. Kondisi posisi lagi nyangkut atau posisi lagi terlanjur serok, tapi terus ini gimana ya,
gimana dengan nasib saya gitu ya. Ya, seperti yang kemarin sudah saya bahas sebelumnya, video saya bahas kemarin, kenali resiko serok saham downtrend ya. Itu sedikit banyak sudah membantu sebenarnya. Ketika Bapak Ibu ada di posisi serok bawah dan posisi bukannya naik malah turun, rule-nya kemarin saya sudah ajarkan, ya kan? Satu, harus pasang stop loss. Itu mau nggak mau tuh, setting stop loss itu penting. Kalau perlu diperlukan cut loss, ya sudah relakan. Kalau nggak berani cut loss 100%, cut loss 50% dulu juga nggak salah, ya. Itu satu. Terus kedua, level stop loss-nya berapa? Kalau saya bilang begini, karena kita beli di level yang kita anggap ini support. Ya, ini kita sudah anggap, oh ini support, Pak. Tapi ternyata dia masih bikin turun lagi, bikin lower low lagi. Saya bilang, level stop loss-nya jangan terlalu jauh. Ya, ideal saya rasa sekitar 5%-an tetap ideal. Jadi ketika minus 5%, kurangin muatan. Oke? Itu dia. Terus, kembali lagi. Kalau posisi nyangkut nih bagaimana? Nah, sekarang gini, kita lihat dulu belinya tujuannya apa. Kalau memang tujuannya adalah investasi dan sahamnya adalah saham-saham yang istilahnya memiliki valuasi fundamental yang baik, mungkin Bapak Ibu bisa set target ulang. Mungkin targetnya sedikit dipanjangin, yang pikirnya oh nanti saya mau akhir Desember mau saya jualan. Nah, karena kondisi lagi turun, ya berpikirlah untuk oh saya coba hold dulu deh sampai sekitar Januari atau sampai Maret lah at least gitu. Jadi targetnya direvisi, revisi target. Dan hal ini bukan sesuatu hal yang tabu, bukan sesuatu hal yang aneh yang dilakukan orang. Banyak fund manager, banyak institusi keuangan yang melakukan hal tersebut. Salah satu contohnya ada pada saham Bukalapak. Tadinya mereka set target Bukalapak di sekian, tapi karena kondisi marketnya tidak memungkinkan, akhirnya mereka merevisi target. Bukan marketnya nggak memungkinkan, tapi karena saat ini mungkin Bukalapak belum memberikan tanda-tanda bahwa ini akan mendatangkan revenue yang cukup sesuai janji-janji mereka, masih struggling, jadi mau nggak mau targetnya harus diturunkan. Ya, itu wajar nggak? Wajar sekali. Namanya gini, orang kalau lagi jualan barang, ya pasti manis lah. Semua pasti manis. Sales apapun, mau sales rumah kek, mau sales elektronik, HP, apapun, iklan juga semua selalu muluk-muluk, menjanjikan yang indah-indah. Tapi pada prakteknya kan belum tentu. Butuh effort, butuh waktu untuk melihat apakah sesuai apa yang dijanjikan atau enggak. Kalau nggak sesuai, harus kita revisi. Ya, contoh, kalau kita beli properti, kita bilang, oh dalam waktu sekian tahun, dia harus balik modal, cicilannya lunas, dan saya bisa jual lagi. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kalau ternyata dalam sepanjang perjalanan ini ternyata, contoh kita berharap mungkin, oh nanti infrastruktur pendukung tol jadi, rumah sakit jadi, sekolah jadi, ternyata dalam beberapa tahun ke depan, tolnya nggak kunjung jadi, rumah sakit juga nggak ada bayangannya, sekolah pun belum pondasinya belum ada. Nah, kalau kayak gitu berarti udah harus revisi target. Wah, ini kayak rumah ini nggak bisa saya jual dengan harga sekian, saya harus jual dengan ini. Jadi semua ada, itu wajar, suatu hal yang wajar. Sama, beli mobil juga sama, sales juga pasti mengagung-agungkan brand mereknya. Tapi dalam perjalanannya kita pasti sempat atau juga bisa dikecewakan. Jadi saham pun sama, jadi itu manusiawi sekali. Jadi kalau kita beli suatu saham dan ternyata target tidak sesuai, ya sudah direvisi saja. Kalau mamanya pada bilang, oh Desember Windrest nih, Desember pasti naik. Ternyata seiring berjalannya waktu, target tidak terpenuhi, Windrest katanya Windrest, ini apa-apaan masih kayak begini, ya sudah direvisi saja targetnya. Targetnya dipindahkan ke awal tahun atau menjelang akhir kuartal pertama di tahun depan. Jadi trading itu kita harus buka opsi, ya, buka opsi. Itu sebabnya saya selalu sarankan kepada Bapak Ibu, jangan lupa bikin trading plan, bikin strategi.
entry berapa, nominalnya berapa, ini nominal ini alokasi sekian persen. Kita harus lakukan money management yang baik. Hitung resikonya. Jadi ketika kita posisi nyangkut pun, kita pastikan dana tersebut adalah dana yang dingin, dan dana tersebut adalah sepersekian dari total aset, total dana yang kita putar. Jadi maksimum 20% dari total yang kita putar. Sehingga ketika ini posisi nyangkut pun 20% ini tidak akan membuat kita galau, luka dalam, jadi sedih, dan jadi makan gak enak, tidur pun tak nyenyak gitu ya. Jangan sampai mengganggu kehidupan Bapak Ibu. Oke? Ya. Itu yang bisa saya bagikan. Ingat, ini pertengahan minggu ya. Jadi kalau posisi masih seperti ini, kita lihat besok Kamis dan Jumat. Tanda-tandanya gimana? Kalau lihat saya kondisi seperti ini, kemungkinan besar di Santa Claus Rally, kita berharap itu ada ya. Kayaknya kemungkinan besar yang jalan adalah saham-saham lapis kedua dan lapis ketiga. Saya kok melihat belum ada tanda-tanda saham lapis 1 ikut berpartisipasi. Begini, orang kalau mau pesta atau kasih undangan, nggak semua akan datang, betul nggak? Nah, kita adakan pesta dengan tema Santa Claus Rally. Undangan kita sudah tebar. Ke BCA, BRI, kemana-mana. Kita udah baik LQ45, Kompas 100, dan teman-temannya. Lapis legit kita undang semua. Yang datang ke pesta acara ini, ya belum tentu mereka semua datang. Setuju kan? Nah, nanti ketika yang datang ya udah gitu, kita jamu, kita enjoy, kita pesta bareng-bareng. Yang nggak datang ya udah nggak usah dipikirin, udah biarin aja, nggak usah dinanti-nanti, diharap-harap, nggak usah, udah biarin aja. Ya, itu aja. Analogi saya kira-kira seperti itu. Moga-moga bisa memberikan Bapak Ibu sedikit pencerahan ya, memberikan bayangan, oh kayak gitu toh. Ya, acaranya kayak gitu toh, gitu. Oke? Ya. Kita masuk ke segmen pertama yang kita biasa sebut market review ya. Kita ulas market review, kita lihat kondisi IHSG bagaimana hari ini. Nah, itu dia, membentuk lower low, candle-nya merah tua, coklat, cenderung coklat ya. Wah, ini kalau kayak gini nih cenderung berat sebenarnya. Yang mana kalau saya melihat kayak begini tuh berarti momentumnya cenderung tendensi masih akan jualan ya, disertai dengan mungkin saat ini sih, kalau saat ini terdeteksi volumenya low, lebih kepada momentum sih sebenarnya. Kalau momentum itu mungkin kecepatan dia gerak turunnya itu lebih cepat atau cukup masif gitu ya. Nah, itu candle merah tua dan membentuk candle yang lower low. Jadi saya bilang hati-hati, level support ini mungkin akan bisa mereka uji ya, level 6480 dan 6500. Tapi tetap saja kita di yang paling dalam berharap dia besok segera rebound. Tapi seperti saya sudah bilang seringkali bahwa kalau kayak begini gimana? Ya sentimennya masih jelek. Jadi jangan terlalu agresif. Udah gitu aja dulu ya. Dan transaksi membukukan 9,3 triliun, memang tadi seperti saya bilang masih kecil dibandingkan rata-rata 20 harinya, dibandingkan volumenya. Kalau rata-rata 20 hari transaksi sekitar 11,5, tadinya sempat 13 triliun. Tapi kalau dalam beberapa hari ini transaksinya turun terus, jadi ter-average ya, rata-rata transaksinya turun. Dan volume hari ini low, ya betul. Dan hari ini asing masih membukukan net sell minus 208 miliar. Kalau dijumlah dengan pasar nego 100 lebih miliar, total asing net sell sekitar minus 370-an miliar. Jadi pada dasarnya asing masih jualan ini. Ya mungkin mereka merasa, saya mau liburan aja deh, nggak usah pusing-pusing deh, daripada uang saya masuk di parkir di saham, mending saya keluarin, saya mau enjoy liburan aja dulu deh, nggak mau pusing. Jangan sampai nanti ketika nanti masuk di tahun yang baru, sentimennya masih kurang bagus, malah marketnya ambiar. Itu tentu saja kita tidak mau itu terjadi. Ya. Dan bagaimana dengan LQ45? Coba kita cek LQ45 dan Kompas 100 ya. LQ45 kita cek, ya ternyata memang ini walaupun candlenya tidak merah tua, tapi saya lihat juga kurang bagus ya, masih kurang bagus dan cenderung dia nggak mampu naik di atas support dan resisten skyline dan selendang ini dia belum mampu.
itu menjadi tanda bahwa chart ini pada dasarnya masih tertekan ya. Terus habis itu Kompas 100 bagaimana dengan Kompas 100? Kompas 100 pun sama, Sami Mawon ya. Potensi masih akan menguji level support berikutnya di level V-line. Kalau kayak begini, saya kok pesimis ya. Komposit akan segera rebound. Dia pasti kemungkinan besar akan menguji level support berikutnya, 6480 dan 6500. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek sektoralnya. Sektor basic. Nah, sektor basic mau naik ke sub resisten ya, skyline dan selendang, tapi dia nggak mampu nih, malah turun di bawah V-line. Nah, ini sama ya, kalau lihat kayak gini sentimennya cenderung kurang baik ya. Dia harus mampu di atas selendang. Itu pun tidak jadi jaminan bahwa dia akan naik, karena pada dasarnya sektor basic ini lagi sideways. Harapan saya dia bisa naik di atas 1220, itu lebih valid. Terus kemudian sektor consumer cyclicals mencoba untuk rebound, tapi lihat dia tertahan dengan resisten yang ini, yang pernah kita gambar sebelumnya ya. Ini saya tarik mungkin kotak ini. Nah, ini dia ya. Nah, cenderung dia tertahan, jadi nggak bisa naik. Kalau dia bisa naik lebih bagus sih sebenarnya ya. Ini consumer cyclicals. Kemudian energi, sektor energi, posisi juga hari ini tertahan. Pada dia posisi lagi di pucuk banget. Memang sebenarnya kalau lagi di pucuk tuh bahaya ya. Nanti saya mau kasih lihat emiten transportasi kita yang chartnya juga kalau nggak salah hari ini jadi pemberat indeks tuh. Nanti coba saya kasih lihat Bapak Ibu deh. Ini energi kalau kayak gini memang rada riskan, tapi saya lihat tren pada dasarnya masih akan naik sektor energi ini. Kemudian finance menguji level support juga. Nah, ini kalau jebol skyline kurang bagus ya. Jangan sampai dijebol skyline. Harapan saya kalau dia jebol skyline, komposit kurang bagus ya, kurang bagus. Terus sektor healthcare, nah ini udah jebol skyline. Nah, kalau kayak gini saya hindarin. Saya lebih suka kalau kayak gini disiplin aja, cut loss aja. Akui kesalahan kita, cut loss dengan harapan nanti kita bisa punya tenaga untuk buyback, untuk bisa masuk lagi di saat market sudah kondusif. Sektor industri tertahan resisten juga di atas selendang ya, tertahan nggak bisa naik. Kalau dia bisa naik skyline sih oke, tapi belum mampu dia koreksi lagi ya. Terus kemudian ada infrastruktur, waduh, saya kemarin sempat kode nih infrastruktur ini, saya bilang hati-hati ya. Wika, PTPP, Waskita, Adikarya ya, dan nyatanya hari ini juga masih kurang bagus. Ya, jauh-jauh dulu, apalagi kalau dia jebol V-line ini. Tapi gini, kalau posisi lagi di support gini, ada dua memang. Orang yang fear dan orang yang penuh pandangan positif. Yang penuh pandangan positif itu lebih seperti saya bilang spekulan-spekulan. Wah, udah di support nih, udah beli aja deh, nanti dia bisa harap rebound. Ingat, saya sudah bagikan video resiko trading di saham downtrend. Silakan nonton lagi kalau lihat saat kondisi kayak gini ya. Terus habis itu consumer non cyclicals mirip-mirip sama infrastruktur, cuma bedanya dia ini udah nggak ada tahanan di bawahnya ya, dan posisi ini garis resisten di atas ini, resisten kuatnya masih jauh banget. Ini saya bilang sih potensi masih akan downtrend lagi, turun lagi. Hindari dulu lah consumer non cyclicals ini. Nah, ini properti belum mampu juga naik, masih tertahan resisten ini. Kalau dia mampu naik baru oke. Sementara kita, kalau saya bilang sih kita tahan dulu aja, tahan diri dulu aja. Jangan buru-buru belanja lagi, hemat-hemat dulu. Nanti kalau dia rebound baru mulai pelan-pelan kita boleh pikir untuk masuk lagi. Saham tekno masih sama, belum mampu. Sentimennya masih berat ke bawah semua lah ini. Jadi hati-hati aja ya. Transportasi, ini yang saya bilang ya, tadi jadi pemberat indeks, karena dia udah turun lagi. Kalau udah kayak gini, saya bilang sell on strength sih biasanya. Karena ini sudah saya warning dari di sini ya, sudah saya warning ya. Ini posisi saya bilang udah di atas selendang kalau jauh, hati-hati. Dan potensi untuk turun, untuk koreksi cukup besar. Risk and reward-nya udah nggak imbang, jadi hati-hati. Oke, ini sektoral, Bapak Ibu. Lanjut kita ke segmen berikutnya ya, rekomendasi apa aja sih yang bisa kita rekomendasi untuk trading besok. Tadi lumayan ya, ada beberapa yang naik ya rekomendasi kita kemarin.
Dan hari ini saya rekomendasikan lagi. Pertama adalah Arto. Arto ini berhasil breakout ya. Kalau kita lihat nah ini dia berhasil breakout. Kemarin itu dia bilang, wah Arto kita di PHP nih, dia turun lagi. Nah kalau sabar, cukup tenang tradingnya dan dia bisa rebound lagi. Ya oke kan. Terus habis Arto ada targetnya di mana? Targetnya ini, target 1, 2, 3 ini jadi target nih ya. 1650, 1745 dan 18225. Itu Arto. Kemudian lain Arto ada BBYB. Nah BBYB oke ini BBYB ya. BBYB itu posisinya lagi uptrend dan dia lagi pullback sideways. Harapan saya dia bisa lanjut naik lagi ya. Kita tahunya ini sudah posisi distribusi atau akumulasi gimana? Kita lihat aja dia pullbacknya belum terlalu banyak nih. Dalam tren naiknya nggak terlalu banyak ya. 1, 2, 3, baru 3 kali ya. Higher-nya baru 3 kali, masih oke. Nah kalau kita lihat dia sebenarnya posisi ini sudah dekat dengan all time high-nya. Jadi ini potensi untuk breakout all time high-nya cukup besar. Jadi saya bilang ya spekulasi lah ya, berani lah ya. Habis BBYB ada Tebik. Tebik ini beberapa waktu ini sudah saya bidik dan sudah sering saya rekomendasikan. Kenapa? Karena dia sempat downtrend, tertahan level support dan dia lagi berjuang untuk naik dan dia sekarang sedang di areal pullback. Nah, kalau di areal selendang-selendang kayak gini sifatnya spekulatif buy, harapan saya dia bisa naik dan tembus 3250 ini. Kalau bisa naik tembus 3250 ini oke. Itu Tebik, kemudian The Gig ya, The Gig ini posisinya lagi sama ya pullback. Nah, ini kalau saya lihat kayaknya oke. Dia posisi berhasil mampu naik kembali. Dia tidak jebol selendang ya. Ini kuantitatif kita kelihatan sekali. Nah, kalau dia jebol ini goodbye. Tapi kalau dia bisa naik lagi, oke, nice ini ya. Nah, ini dia bagus sekali. Kalau dia bisa breakout 2 3 4 ini keren ya. Siap-siap aja. Cuma begini, dia biasa sekali naik itu tariknya itu kenceng kayak gini nih, kayak di sini. Dia begitu dia narik, drag langsung dia kencang, habis itu dia sideways lagi, nguji lagi. Ya biasa. Ini saham-saham lapis ketiga memang begitu modelnya. Terus ada satu lagi yaitu Tech. Indo Sterling, Teknopedia. Ini landai. Ini cukup landai dia. Bergerak landai, naik tapi landai ya, dan dia naik pullback sideways lama, naik dia swing lagi, membentuk ini sideways lagi. Kalau bisa dia nggak usah panjang-panjang, bisa breakout lagi. Kalau kita lihat weekly-nya, trennya pada dasarnya bagus dan membentuk pola yang bagus juga. Cup and handle ya, ini dia begini membentuk pola gini, mirip-mirip lah, tapi ada yang bisa bilang wah ini bukan cup and handle. Tapi saya lihat pada dasarnya trennya itu tren bagus ya, pada dasarnya masih bagus. Harapan saya masih bisa lanjut naik ya. Oke, dan selain Tech ada tambahan yang untuk buy on weakness adalah INTP. Ini berhasil tadi koreksi, tadi saya pikir wah bakal jebol, ternyata enggak. Dia benar-benar tertahan di level 11450, persis di garis kita ini. Nah, dia kalau bisa rebound besok, nah ini menarik untuk dicermati ya. INTP silakan Bapak Ibu, apalagi dia udah nutup gap, sudah oke banget. Kemarin itu dia belum nutup gap, nah sekarang udah nutup gap, cakep ini ya. Ini oke, saya kayaknya lebih oke ini daripada semen Gresik. Silakan. Oke Bapak Ibu, itu dulu video dari kita, Winner Stocks Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika Bapak Ibu berkenan, senang dengan video-video market review kami, rekomendasi kami, jangan lupa untuk support kami dengan memberikan jempol. Jempol Anda berarti bagi kami. Supaya kami semakin semangat lagi membagikan konten-konten yang bermutu dan bagus ya. Oke, sampai di sini dulu semuanya. Stay safe, stay healthy, stay strong ya. Yang galau-galau, stay strong. Semangat! Ya, sampai jumpa semuanya. God bless you all.